Jadi Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Dan itu di akhir zaman. Maka hari ini kita berada di fase yang keempat, Bapak. Kita berada di sini, Pak. Dan fase inilah bukan umat Islam yang memimpin, tapi Barat yang memimpin. Turki Utsmani dihancurkan, umat Islam dipecah belah di muka bumi. 2/3 dunia adalah umat Islam. Umat Islam dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera. Baik, ciri-ciri Imam Mahdi akan ada adalah kata Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa hadisnya, coba kita lihat. Yakhruju fi akhir ammati al-Mahdi, akan keluar di masa terakhir umatku. Jadi ini umat Rasulullah yang paling akhir dari umat Rasulullah. Akan keluar Al-Mahdi. Yaskillahu ghaisa, Allah akan memberikan hujan, akan memberinya minum dengan hujan. Artinya sebelum Imam Mahdi turun, kemarau panjang luar biasa. Ciri-cirinya, satu, mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 3 anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. 3 putra mahkota akan berebut kekuasaan. Yang tadilu salah satu na'andakan zikam, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulahum ibnu halifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Dan beliau akan muncul inda ikhtilafi minan nas, ketika perang dan pembantaian di mana-mana. Dan demi Allah, tidak ada pembantaian yang lebih dahsyat melebihi pembantaian yang mereka lakukan terhadap Gaza, Palestina. Tidak ada Nabi dan Rasul semulia Rasulullah SAW. Bahkan saking mulianya Rasulullah SAW, jika ada Nabi hidup bersamanya, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, menjadi umatnya. Sampai ada satu kisah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersahabat dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau tidak salah dari Quraizah. Orang Yahudi ini hafal Taurat. Maka Umar memintanya untuk menuliskan beberapa petikan ayat Taurat yang dia hafal. Ya, maka dituliskan beberapa petikan ayat Taurat untuk Umar bin Khattab. Setelah dituliskan petikan ayat Taurat tadi, maka Umar bin Khattab kemudian pergi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, naqaitu bi Yahudim min Quraidah, fasa'altuhu an yaktuba li jawami' min at-Taurat 'inda, afala a'raduhu 'alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Aku bersahabat dengannya karena akhlaknya baik ya Rasulullah. Dia hafal Taurat. Aku meminta dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat untukku. Boleh aku perlihatkan pada anda? Ayat Taurat itu tadi perlihatkan pada Rasulullah, beberapa lembar. Di antara ayat yang dituliskan untuknya adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyyan. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Siapa yang beriman kepadanya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepadanya, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuklah dia sampai hari kiamat. Dikira Umar Rasulullah bangga dan senang menerima petikan Taurat yang dituliskan oleh orang Yahudi tadi, yang diberikan oleh Umar. Maka Umar bin Khattab tebar pesona pada para sahabat. Umar rajin, Taurat diberikan pada Rasulullah. Umar menghadap kepada para sahabat. Tanpa disadari Umar bin Khattab, ihmarat wajhuhu ainah, wajah dan kedua mata Rasulullah memerah, tersinggung dengan perbuatan Umar. Sabit bin Abilah nyenggol Umar. Ya Umar, afala taramma bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, kamu tidak melihat bagaimana tuh wajah Rasul? Tersinggung sama ente. Ente gimana? Dikira Umar Rasulullah tidak hafal Taurat. Semua kitab Allah yang diturunkan Allah pada para nabi dan rasul, Rasulullah SAW hafal titik komanya, Bapak Ibu. Subhanallah.
Begitu Umar melihat wajah Rasulullah SAW, kaget Umar. Ternyata Rasulullah merah wajahnya betul, tersinggung oleh perbuatan Umar bin Khattab. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW dan tidak sedikit kurang mungkin untuk adabnya kepada Rasulullah SAW. Tapi ini nasihat dari Allah. Maka Umar mengangkat tangannya dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar ini tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan arti kedudukan Rasulullah SAW dibandingkan dengan semua Nabi dan Rasulullah yang lain. Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Andai pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian membawa Taurat, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menegaskan itu arti kehadiran Rasulullah dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Maka jangan samakan Rasulullah SAW dengan Nabi dan Rasul yang lain. Lau asbaha Musa fikum, andai kata Musa ada di tengah-tengah kalian membawa Taurat, thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku sendirian di sini, sungguh, menggunakan lam taukid, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kok bisa dikatakan sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Betul. Tapi buka dalam Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Semua Nabi dan Rasul diambil sumpahnya. Ya, jika nanti kalian bertemu, ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadtum ala dhalikum isri qalu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Semua Nabi dan Rasul sudah diambil sumpahnya. Jika nanti datang Nabi dan Rasul yang membenarkan wahyu yang aku berikan pada kalian, wajib kalian meninggalkan tugas kenabian kalian, bergabung menjadi umatnya. Kalian tolong dia dan kuatkan agama dan dakwahnya. Kami semua menerima. Nah, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi apabila ada Nabi hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umat Rasulullah SAW. Subhanallah. Innakum hazi minal umam, kalian kebanggaan aku nanti di hadapan umat manusia. Di padang mahsyar aku akan membanggakan kalian sebagai umatku. Aku bangga punya umat seperti kalian. Wa nahazzukum minan nabiyyin, dan aku adalah kehormatan kalian di hadapan para nabi dan rasul. Banggalah kalian punya nabi seperti aku, kata Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah menegaskan kembali, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'um hatta yatbi'an." Andai Musa bin Imran hidup di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami diminta untuk membahas tentang Imam Mahdi dan kebangkitan Islam. Betul ya? Nah, mungkinkah Islam ini bangkit? Pasti. Pasti Islam ini bangkit. Karena tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, termasuk mengutus Rasulullah SAW, liyuzhirahu ala dini kullah, untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Ya. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini hanya untuk Allah semuanya, tidak ada untuk selain Allah. Nah, kemudian yang kedua, dikuatkan dengan wahyu yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Ini kesaksian Ummu Hani, ibunda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi setelah sholat tahajud, Rasulullah qailulah, tidur sebentar. Tiba-tiba Rasul terbangun dengan wajah merah dan mata merah. Rasulullah bangun, ini di Masjidil Haram. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Terus bersabda demikian. Para sahabat terbangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW, mengelus punggung Rasulullah SAW. Bala ya Rasulullah,
qad balagta risalatullah, sungguh anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka kata Rasulullah SAW, la yazharannal Islam, sungguh Islam ini akan tegak di muka bumi, hatta yarudal kufra ila mautanah, dan sungguh nanti kekafiran akan terseret kembali ke tempat asalnya. Jadi sebelum hari kiamat, Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ketika Islam bangkit, kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali ke timur, ya. Majusi akan terbakar di Persia, ya. Bahkan di Masjidil Aqsa, di bumi para nabi, aliran-aliran itu akan, agama-agama itu akan hancur di hadapan kaum terbaik, Nabi SAW salah satunya. Wala yahudanna biharubil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Artinya lautan pun akan penuh dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Islam tegak di atas lautan, samudra. Subhanallah. Artinya tidak ada tempat sejengkal pun baik di darat ataupun di laut melainkan Islam akan tegak. Yakin Bapak Ibu? Yang jawab sedikit berarti yang yakin sedikit ini. Jamaah. Oi jamaah. Yakin Islam akan bangkit? Itu dia, baru terasa keyakinannya. Kapan Islam akan bangkit? Nah, ini dia pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di depan Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan timeline titik-titik sejarah para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam sampai ke kita. Ya. Nabi Adam alaihissalam, konon beliau diturunkan dari surga ke muka bumi di tahun ini. Sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi, tidak ada manusia di muka bumi. Muka bumi dipenuhi oleh bangsa jin, ya, makhluk Allah yang beribadah kepada Allah di muka bumi. Yang pertama kali adalah bangsa jin, ya. Lalu bangsa jin berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah sesamanya, murka Allah, maka kemudian dihukum bangsa jin, tersisa hanya sedikit saja. Kemudian Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan demikian, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini peradaban. Allah, aku mengatakan apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini maksudnya. Adapun Ajazil, dia menganggap, aku satu-satunya jin di muka bumi yang berasal dari bumi dan sekarang hidup bersama para malaikat. Aku beribadah kepada Allah dan tidak maksiat sedikit pun. Jangan-jangan Allah akan menurunkan aku kembali ke bumi sebagai khalifah. Jadi Ajazil yakin kalau dia akan menjadi khalifah. Subhanallah, satu jin yang sangat mulia. Saking mulianya, Jibril alaihissalam hampir kalah iman Islamnya sama Ajazil. Namanya sendiri dari Allah. Allah selamatkan jin Al-Haris ini, Ajazil, sejak bayi dibawa ke alam malakut oleh malaikat Jibril. Hidup bersama para malaikat. La ya'sullah walau tarfat 'ainin madam hayatih. Tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sebesar biji sawi. Allahu Akbar. Bayangkan puluhan ribu tahun beribadah tidak maksiat sedikit pun. Bisa kita sehari tanpa dosa? Jamaah, sudah hilang nih jamaah pada kemana nih? Jamaah, bisa kita sehari hidup tanpa dosa? Tidak bisa. Saya sholat di masjid, ya, nangis bertobat atas dosa-dosa kita kepada Allah di Masjidil Haram. Keluar dari Masjidil Haram, mata saya tidak bisa berkedip. Ya Allah, cantik-cantik rupanya orang sini ya. Lupa subhanallah tuh kan. Masya Allah. Nah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam turun, Ajazil tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam turun kan. Suaranya menggema, tak boleh pakai mic. Pakai nih, mau kata siapa? Abang Andi. Oh gitu. Halo. Suara ini jelas kalau ya ini. Jelas yang mana Bapak Ibu? Yang ini apa yang ini? Yang ini sama saja. Oh, sama saja. Yang ini juga jelas. Iya. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Ketika malaikat sujud, Ajazil tidak mau sujud. Nah, saat itulah Ajazil mendapatkan gelar iblis, pembangkang, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah di muka bumi. Manusia pertama yang diperintahkan Allah dilahirkan secara fisik. Adapun yang pertama diciptakan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Nuh AS diutus di tahun ini. Perkiraan Nabi Nuh diutus di tahun ini, ya, ke bangsa Sumeria. Ya, kemudian Nabi Ibrahim AS perkiraan di tahun ini diutusnya. Nabi Musa AS perkiraan di tahun ini diutus. Nabi Isa dilahirkan di 0 Masehi, diutus sekaligus menjadi Nabi dan dilahirkan langsung, ya, tanpa seorang ayah. Kemudian Rasulullah SAW di tahun ini kurang lebih diutus, ya. Jadi peradaban para Nabi dan Rasul membentang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada Masjid Nabawi. Inilah 3 titik poros peradaban manusia di muka bumi. Mekah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Mekah, titik tolak dakwah tauhid. Dan Allah pilihkan Mekah. Allah sengaja sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan Mekah harus menjadi kiblat umat manusia di muka bumi. Bukan 0 derajat Greenwich, bukan. 0 derajat itu Mekah, Bapak Ibu. Salah jika umat Islam berkiblatnya ke Greenwich 0 derajatnya. Ya. Bukan GMT patokan waktu kita, tapi MMT. Ya, Mekah mean time. 0 derajat kita tuh Mekah. Kenapa demikian? Karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Makanya Ka'bah Allah simpan di Mekah, bukan di Pekanbaru. Kenapa di Mekah Ka'bah? Nah, Allah berfirman pada Nabi Adam, "Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkah mubarakah allati tusawi arsyahada." Hai Adam, aku punya rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arsku. Datanglah kamu ke sana, salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku sebagaimana kamu salat menghadapku di arsku. Wa tufah wa dufuha, dan kelilingilah Ka'bahku itu sebagaimana kau mengelilingi Ka'bah di arsku, Baitul Ma'mur. Di sana aku akan mengabulkan doa. Nah, karena Mekah lurus dengan arsy Allah, maka Mekah suci sesuci arsy Allah. Itulah kenapa disebut tanah haram. Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah mensucikan Mekah ini di hari Allah menciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci haram dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Makanya Ka'bah di Mekah, kiblat kita ke sana. Tapi Mekah, Ka'bah adalah kiblat yang kedua. Kiblat kita yang pertama Masjidil Aqsa. Nah, ini sebagai ujian bagi kita. Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Di Mekah Rasulullah tidak bisa membentuk masyarakat wahyu. Penetrasi jahiliyah berurat akar kepada jiwa para penduduk Mekah. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah mengangkat tangan, "Ya Allah, inna hadzal amr." Sesungguhnya perintah Tuhan, perintah dakwah ini dulu engkau perintahkan pada Adam dan Ibrahim alaihi wassalam, bapak-bapak kami. Sekarang kau perintahkan kepadaku, ya Allah, dakwah tauhid di muka bumi ini. Maka berkahilah setiap jengkal Madinah sebagaimana engkau berkahi setiap jengkal Mekah untuk mereka. Berkahi setiap gandum dan sok kurma Madinah sebagaimana kau berkahi gandum dan kurma Madinah, Mekah untuk mereka. Dari sini aku akan mendakwahkan Islam sampai ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Jadi Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Dan itu di akhir zaman. Jadi jika semua umat manusia di seluruh dunia berbicara tentang Palestina, Masjidil Aqsa, berarti kita berada di episode terakhir peradaban manusia di dunia. Artinya jika Palestina merdeka, kiamat datang, Bapak Ibu. Kiamat akan dekat terjadi. Jadi gimana jamaah? Mau
Pilih mana? Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat dekat kepada kita datang, atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Pilih mana jamaah? Pilih Palestina merdeka, kiamat masih jauh. Itu keinginan saya. Tapi yang terjadi, Rasulullah SAW bersabda, ya Ibn Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi baitil maqdis aw fi aqnabih fasa'atu aqrab ilaik min yadayya fi mankibaika ila ra'sika ya Ibn Hawalah. Hai Ibn Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berwarna hitam putih berkibar di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau di sekelilingnya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dan kepalamu. Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti kita berada di episode terakhir. Nah, ini isyarat Imam Mahdi akan ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di fase yang keempat. 5 fase ini orang beriman masih hidup di muka bumi. 3 fase dikuasai kaum muslimin. Ini fase kenabian Rasulullah yang memimpin dunia, dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini adalah periodisasi yang Rasulullah sampaikan melalui hadis Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah yang paling hafal tentang fitnah akhir zaman. Ya, cuma 5 umat Islam memimpin 3 peradaban, dan 5 nanti. Yang kedua, khilafah ala minhaji nubuwah, kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah artinya sistem kepemimpinan yukhlifun nubuwah, yang menggantikan sistem kenabian. Yang pertama, kata Rasulullah, ini hanya berlangsung 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ammati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Kehilafahan pada masa umatku hanya 30 tahun saja. Setelah itu kerajaan. Ada yang ketiga mulkan Adon, yang keempat mulkan Jabariyah, kerajaan. Betulkah 30 tahun? Safinah radhiyallahu an menghitungnya. Betulkah 30 tahun sebagaimana Rasulullah sabdakan? Baik, Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Fawajadnaha salasina sana kama qala Rasulullah SAW, kata Safinah. Aku mendapati dari Abu Bakar sampai Ali itu 30 tahun. Berakhir di 662 Masehi. 661 Masehi. Maka berubah dari sistem khilafah kepada mulkan adhan. Mulkan artinya kerajaan. Adhan menggigit. Adha yaudu adhan, digigit dengan gigi geraham. Artinya kekuasaan turun temurun, dari ayah turun kepada anak. Sekali lagi, dari ayah turun kepada anak, persis seperti di Indonesia. Keceletot saya. Nah, ini namanya mulkan adhan. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun pada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun pada jangga wareng turun pada kait siwur, dari kait siwur turun pada panca kaki, dari panca kaki turun ke Pancasila. Pancasila. Ya, Masya Allah. Betapapun terjadi perubahan sistem kepemimpinan, distorsi, imaratil Islamiyah, khilafatil Islamiyah, tetapi mereka masih berpegang pada Quran dan hadis, maka Allah berkahi mereka 1262 tahun, dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Ya, berlangsung selama 1262 tahun. Dari dinasti Umayyah pada dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah pada dinasti Mamaluk, dari dinasti Mamaluk pada dinasti Seljuk, dari Seljuk Turki Utsmani. Dan Turki berakhir 1924, 3 Maret 1924. Maka hari ini kita berada di fase yang keempat, Bapak. Kita berada di sini, Pak. Dan fase inilah bukan umat Islam yang memimpin, tapi Barat yang memimpin.
Turki Utsmani dihancurkan, umat Islam dipecah belah di muka bumi. 2/3 dunia adalah umat Islam. Umat Islam dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera. Umat Islam dipecah-pecah seperti kue lapis, dibagi-bagi sama Barat, sama Inggris dan Prancis. Mesir, Inggris; Afrika, Prancis; Aljazair, Prancis; Pakistan, Inggris; Irak, Inggris; Malaysia, Inggris; Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita, betul? Lihat Malaysia, pinter bahasa Inggrisnya karena dijajah Inggris. Lah kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baraduk, bahasa Inggris araringgis ngucapkeun anak. Ada yang ngerti? Itu bahasa daerah saya, Pak, Sunda. Subhanallah. Saat itulah umat Islam dijajah. Bapak Ibu, hari ini kita berada di sini. Inilah masa terburuk di muka bumi sejak umat Islam ada di muka bumi. Dan di fase yang keempat inilah fitnah terburuk semuanya akan muncul, termasuk fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal muncul di fase yang keempat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di fase yang kelima Islam tegak seluruh dunia sebagaimana Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Karena khilafahnya sama, manhaj nubuwah, bukan manhaj salaf. Awas. Manhajnya manhaj nubuwah, bukan manhaj salaf. Betul? Ini salah kaprahnya umat Islam akhir zaman. Memang ulama salafus soleh baik mereka, hebat. Ya, mereka melahirkan beberapa fatwa-fatwa Islam kontemporer juga. Tapi bukan manhaj mereka yang harus kita ikuti. Yang wajib kita itu adalah manhaj nubuwah, kenabian, manhajnya Rasulullah, bukan manhajnya ulama salaf. Betul? Ini hebatnya Yahudi memecah belah umat Islam dari dalam. Hati-hati, di akhir zaman akan muncul kelompok seperti itu. Yakhruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma qira'atihim wa tahkiruna amalakum ma amalihim. Akan muncul di akhir zaman sebuah kaum, satu kelompok yang kalian kagum dengan salat mereka, paling sunnah salat mereka. Wa tahkiruna qira'atakum, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian. Hebat kalau mereka mengkaji Quran, seolah-olah Quran diturunkan untuk mereka. Wa tahkiruna amalakum amalihim, dan kalian akan meremehkan amal kalian dibandingkan amal ibadah mereka, sunnah mereka. Kita ini bukan ahli sunnah, ahli subhat kata mereka. Ustadz ahli subhat, astagfirullah. Itu kata mereka. Hum yamrukuna minad din, mereka keluar dari Islam kama yamrukus sahamu ila ramyatih, sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya menembus bidikannya. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan silau dengan kehebatan mereka. Sahabat aja silau. Ada di zaman Rasulullah SAW seorang laki-laki yang hebat ibadahnya, minder sahabat kalau berdiri di sampingnya. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Lau kana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyuh." Andai ada nabi setelah Rasulullah SAW, pasti dia nabinya. Rasulullah mendengar para sahabat membicarakan orang ini. Dulu di ayat, mana orang yang kalian kagum dengan salatnya, kagum dengan amal-amalnya? Mana orangnya? Sampai-sampai kalian berpikir dia adalah nabi sesudahku. Andai ada nabi dan rasul. Hawalladhi yusalli ya Rasul, itu yang sedang salat ya Rasulullah. Hah? Ini orang yang kalian kagum, dia nggak ada apa-apanya. Demi Allah, innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan pada wajahnya, pada dirinya. Yang aku lihat adalah bekas tamparan setan di wajahnya. Umatku di akhir zaman akan dihancurkan oleh orang-orang seperti dia. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan, itu tanda akhir zaman. Kelompok ini muncul, jamaah. Sudah muncul belum? Oh, paling besar di Pekanbaru. Tuh lihat masjidnya gede-gede. Betul? Aman. Hati-hati, jangan silau sama mereka, kata Rasulullah. Jamaah, banyak di Pekanbaru nih. Tokoh-tokohnya banyak nih, alumnus. Ya, udah jangan dibahas lagi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apabila fase yang keempat berakhir, maka muncullah fase yang kelima. Di sini fase di mana tidak ada fitnah lagi. Dajjal mati di fase yang di perantaran antara fase yang keempat dan fase yang kelima.
Iblis dan setan tidak bisa lagi menghancurkan Islam. Islam tegak di muka bumi semuanya. Di fase yang kelima. Siapa yang memimpin? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Besok kiamat ini hari yang terakhir, la tawallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti kemungkinan besar namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama buliyat zulman wa jura, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman, kejahatan dan pembantaian. Jadi sebentar lagi Palestina akan merdeka, jamaah. Amin. Allahu Akbar. Semangat ini. Kayaknya makan dulu tadi dari rumah ya. Semangatnya kenceng banget nih. Jamaah, yakin Islam ini akan bangkit? Kapan Ustaz? Fase kelima akan dimulai. Kita hitung sama-sama. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, inna allaha, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man yujadidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Islam akan dibersihkan dari paham sesat, kemudian Islam dipersatukan. Maka umat Islam saat itu akan melihat, oh inilah Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada lagi yang mengaku paling sunnah. Tidak ada. Semuanya ada dalam ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian umat Islam akan dipersatukan menjadi ummatan wahidah di bawah kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia sehingga tidak ada sejengkal pun melainkan Islam berkuasa di sana. Allahu Akbar. Dan yang keempat, Islam ini akan kaya raya, umatnya akan kaya raya. Wa yusirul malsihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi jangan khawatir, yang saat ini cicilan sama hutangnya belum lunas, datang Imam Mahdi, lunas hutangnya. Amin. Oh, kenceng-kenceng aminnya. Belum lunas rupanya hutang sama cicilannya. Allahu Akbar. La yuftanuna abadan, tidak ada fitnah lagi saat itu. Islam tidak akan ada yang dihinakan lagi. Tidak ada yang berani melecehkan Islam lagi. Allahu Akbar. 100 tahun sekali. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa tadi? Turki Utsmani. Imam Mahdi yang memimpin nanti. Turki Utsmani berakhir di 1924. Andai saja angka 1924 kita ambil tambah 100, hasilnya berapa? 2020. Ingat, ini matematika versi sekolah ya, bukan versi KPU ya. Kadang suka beda versi kita sama versi KPU ya. Kenapa ini? Matematikanya belajar di mana tuh KPU? Halo? Aman? Allahu Akbar. 2024. Apakah ini tahun perubahan, tahun kebangkitan Islam itu? Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Kapan Ustaz? Kapan? Baik, ciri-ciri Imam Mahdi akan ada adalah kata Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa hadisnya, coba kita lihat. Yakhruju al-Mahdi inda ikhtilafi minan nas. Ini nih hadisnya ini. Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, akan keluar di masa terakhir umatku. Jadi ini umat Rasulullah yang paling akhir dari umat Rasulullah. Akan keluar al-Mahdi. Yaskillahu ghaisa, Allah akan memberikan hujan, akan memberinya minum dengan hujan. Artinya sebelum Imam Mahdi turun, kemarau panjang luar biasa. Nah, maka saat Imam Mahdi datang, menjelang beliau akan diutus, dunia ini penuh dengan hujan. Nah, sekarang sudah banyak hujan lagi nih.
Kemarin-kemarin kering ya. Jangan-jangan ini ya. Masya Allah kan. Ya. Wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi akan mengeluarkan kembali tanamannya yang dulunya kering akan hijau kembali. Subhanallah. Subur kembali yang tadinya paceklik, gagal panen, kering, nanti akan hijau lagi insyaallah. Lihat. Wa ya'til mal sihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai ada orang, ya Al-Mahdi, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya punya tanggungan istri dan 8 anak, boleh saya meminta harta dari anda sebagian hak saya? Ambil tuh di belakang, ambil saja. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kau bisa bawa. Kau bisa bawa 1 kontainer, bawa 1 kontainer. Saking kayanya umat Islam. Amin. Ya, dari mana? Dari Kalimantan nanti paling banyak harta yang emas di sana. Numpuk di sana harta Indonesia. Kita ambil dari Kalimantan. Aman? Aman? Kalau ditanya aman, jawabnya amin. Aminkan saja. Wa taksurul masyiyah. Ya. Nanti binatang ternak akan muncul banyak lagi. Dulu susah kita nyari kambing karena banyak yang mati kelaparan. Nanti kambing, sapi, unta banyak lagi. Ayam ada, bebek ada lagi. Nanti pecel lele, dulu makan sepi pecel lele karena nggak ada bebek, nggak ada ayam, nggak ada lele. Kering dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ada dalam hadis dari Abu Umamah. Nanti banyak lagi ayam, itik, semua bahkan ternak itu banyak lagi. Subhanallah, di masa Al-Mahdi memimpin. Wa ta'zimul ummah, dan umat Islam ini akan mulia lagi, tidak ada yang berani menghinakan. Maka jika ada umat Islam berjalan berpapasan dengan orang yang tidak Islam, non muslim, orang kafir, dia akan tunduk dulu baru umat Islam lewat. Akan terjadi lagi itu. Allahu Akbar. Oh, takbirnya masih kenceng. Berapa piring makannya nih? Nah, dikata Rasulullah SAW, ya'ishu sab'an aw samanian, beliau akan tinggal, akan hidup 7 sampai 8. 7, 8 apa ya? 7 atau 8 apa? Yakni hajjajat, ya ini haji, 7 kali haji atau 8 kali haji. Oh, ada kemungkinan berarti beliau dibaiat pertama kali di musim haji. Hah? Apakah musim haji tahun ini Imam Mahdi akan diutus? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Betul? Waduh, bergetar nih, apakah musim haji tahun ini nih? Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Betul? Ingat, jangan sampai nanti dipotong. Ada yang motong bilang, Ustaz bilang Imam Mahdi akan dibayat ibadah haji tahun ini. Sebentar, dipitnah lagi saya. Padahal hanya Allah yang maha tahu. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billah. Al-Mahdi min usrati mi waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak laki-laki Fatimah. Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Al-Husain versi Iran, Al-Husain versi Libanon, Al-Husain versi Suriah, Al-Husain versi Irak. Ya. Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Hasan akan muncul dari Madinah. Versi Syiah Iran dari Samara, Irak. Kalau versi Iran, versi Libanon, versi Yaman akan lahir dari Irak, Samara. Kalau versi Pekanbaru dari Madinah. Kenapa? Beliau mengatakan, anak lastu mahdian, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya satu saja penduduk Al-Ansar Madinah. Nah, itu bukti kalau Imam Mahdi bukan dari Pakistan, bukan Muhammad Qasim, tapi Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Hati-hati ya, sekali lagi, bukan Muhammad Qasim. Saya sudah pegang SMS WA dari Muhammad Qasim nih, ada di HP saya. Muhammad Qasim tidak pernah mengatakan beliau sebagai Imam Mahdi. Ada beberapa chat saya dengan beliau Muhammad Qasim. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Halo? Sepi sekali. Nah, kemana nih jamaah nih? Jamaah. Masih ada? Lanjut. Udah suruk nih. Gimana? Lanjut apa suruk dulu? Lanjut saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini waktu kami terbatas juga. Bu, kok diam saja Bu? Bu mau masuk surga Bu?
Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini. Boho, oi ibu, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini. Baik, la tanqadul dunya hatta yamlikul araba rajulan min ahli baiti yuwati ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga seseorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin Arab. Tuh kan, akan memimpin Arab. Jadi beliau akan menegakkan Islam bermula di tanah Arab. Kemunafikan bangsa Arab akan dihilangkan nanti. Allah. Amin. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak banyak membahas ini karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ciri-ciri fisik beliau. Tidak jauh berbeda seperti Rasulullah SAW. Afrika thanaya, nah, gigi depannya ini renggang, jadi ada celah antara gigi depan ini. Kata Rasulullah, Afrika thanaya, bariqa thanaya, giginya putih berkilau, putih cemerlang. Beda sama kita, bedanya sedikit. Kalau beliau putih cemerlang, kalau kita sedikit kuning cemerlang. Cemerlang tapi kuning. Al-laudul arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu Israeli, ya, tubuhnya potongan, perawakannya perawakan orang Israel, seperti Nabi Isa alaihissalam nanti. Jadi kalau Nabi Isa dengan Imam Mahdi berdampingan, itu seperti satu suku, seperti satu etnis. Syabun marbu', seorang pemuda yang tinggi tidak, pendek pun tidak, ya, tinggi tidak, pendek pun tidak. Itu ciri-ciri Al-Mahdi. Hasanul wajhi, pesona wajahnya luar biasa. Orang menariknya, tertarik dengan melihat wajahnya saja. Subhanallah, penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan. Kasul lihya, jenggotnya tebal. Mana nih yang jenggotnya tebal? Oh, enggak ada. Berarti di sini enggak ada Imam Mahdi. Oh, Bapak ini tebal nih. Jangan Bapak ini Imam Mahdi. Bapak ini jenggotnya tebal nih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Mungkin mirip dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Nah, beliau jenggotnya gitu ya. Nah, mungkin seperti beliau. Aswadu fi hadhil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Nah, ini pipi kanan ada tai lalat di sini ya. Ya, saya sedikit beda nih. Kemudian apa lagi? Ya, alisnya enak, indah loh saya. Alisnya indah, lurus. Ya, alisnya seperti itu. Kemudian akal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya seperti tipis terlihat. Subhanallah. Matanya menjorok ke dalam. Nah, saya sudah mirip mata saya dengan Imam Mahdi, cuma mata doang. Subhanallah. Ya. Kemudian jidatnya agak ini apa? Jidatnya agak lebar. Rambutnya ikal sebahu. Di pundaknya ada tanda kenabian, tapi bukan nabi beliau. Seperti Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ciri-cirinya, satu, mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 3 anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. 3 putra mahkota akan berebut kekuasaan. Yaktadilu salah satu na'andakan zikam, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulahum ibnu halifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi di masa mulkan Allah dan mulkan Jabariyah. Nah, jamaah hormati Allah. Nah, dan beliau akan muncul inda ikhtilafi minan nas, ketika perang dan pembantaian di mana-mana. Dan demi Allah, tidak ada pembantaian yang lebih dahsyat melebihi pembantaian yang mereka lakukan terhadap Gaza, Palestina.